Halo Sobat Nimi, kita kasih lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Sebelumnya kita ngopi dulu cuy. Nescafe 2000-an, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kedatangan dua master edan itu pada akhirnya mereka pun telah kembali pulang setelah mereka menyaksikan aksi yang ditunjukkan oleh Lu Xiaoqi dan juga Dong Li, dan mereka pun kembali untuk segera mengurus administrasi lagi tentang peringkat-peringkat dari sekte. Dan setelah mereka kembali, kini screen berganti kepada Yue yang saat ini sedang menung-menung aja. Dan melihat Yue yang masih menung, ternyata di sini dia pun mendapatkan sebuah kunjungan. Dan ternyata kunjungannya adalah bocah Chen ini, di mana dia datang dan dia melaporkan kalau dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yue. Lantas bagaimana hasilnya? Tanya dari Yue. Di sini bocah Chen dia pun mengatakan kalau hasilnya sungguh sangat istimewa banget, yang membuat Yue dia pun bingung. Istimewa? Apa yang istimewa? Di sini bocah Chen dia pun mengatakan kalau istimewanya ya karena memang sangat istimewa. Dia melakukannya dengan sangat cepat, dan lihatlah ucap dari bocah Chen yang memberikan sebuah item yang dapat melihat dan merekam tentang apa yang telah terjadi di dalam sebuah pertandingan. Dan di dalam pertandingan itulah Lu Xiaoqi dia sungguh sangat mendominasi, yang membuat Yue dia juga sungguh sangat senang. Ya, luar biasa. Sikap yang ditunjukkan oleh saudara seniorku memang luar biasa, terutama kalimat-kalimat itu. Wah, luar biasa. Ucap dari Yue yang kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh seniornya itu. Tapi di sini dia juga agak sedikit menghela nafas, yang membuat bocah Chen dia pun bertanya, kenapa senior Yue? Kekuatan senior Xiaoqi dia semakin kuat, yang artinya di sini Yue agak sedikit murung, yang membuat bocah Chen mencoba untuk dapat kembali menyemangatinya. Yang artinya jika senior Lu Xiaoqi dia semakin kuat, aku juga harus lebih kuat lagi. Ucap dari Yue yang tidak mau kalah. Tapi di sini untuk bocah Chen dia pun mewajarkan jika senior Lu Xiaoqi memang luar biasa, karena memang di dalam diskusi kali ini ternyata ada wakil master sekte dan juga tetua Li yang datang dan mengikuti serta menonton pertandingan itu. Ucap dari bocah Chen yang membuat Yue dia pun sedikit terkejut. Apa? Master sekte? Dia ikut nonton? Ucap dari Yue yang tidak percaya. Sedangkan di sisi lainnya di sekte pedang, ternyata di sini kita ditunjukkan siapa master sektenya, yang ternyata master sekte pedang adalah Li Sui Feng, yang merupakan master dari sekte pedang, yang merupakan salah satu dari 4 pedang besar yang ada di Qingzhou. Dan disinilah kedatangan dari master sekte, dia pun langsung mengadakan sebuah pertemuan untuk dapat menentukan peringkat-peringkat sekte yang ada di tempat ini. Tapi ketika mereka sedang menunggu, tentunya mereka juga harus menunggu orang yang memang harus mereka tunggu, yaitu Pak Tua ini yang tiba-tiba saja datang. Tapi di sini melihat orang tua itu datang, Tetua Ji. Di sini master sekte dia pun tahu kalau sepertinya Tetua Ji ini selalu aja nggak pernah mau ikut campur dengan urusan yang seperti ini. Dia selalu nggak peduli dengan peringkat-peringkat dari sekte. Tapi ya sudahlah, karena memang para tetua setelah berkumpul di sini, master sekte pun menyerahkan buku-buku kepada master-master yang ada di tempat ini untuk menentukan sekte-sekte mana yang akan mendapatkan peringkat-peringkatnya. Tapi di sini master sekte pun tahu kalau Pak Tua ini pasti nggak peduli lagi tentang itu semua, karena memang selama ini dia nggak peduli. Tapi di sini master sekte dia pun agak sedikit ternotis ketika Pak Tua itu yang biasanya kalem tiba-tiba aja banting buku. Buset, yang mengejutkan bagi semua tetua yang ada di tempat ini. Dan untuk Bimining dia pun tahu pasti Pak Tua ini akan memberikan sebuah gebrakan. Dan untuk master sekte dia juga bingung lah, kenapa orang tua ini tiba-tiba aja seperti ini. Biasanya kalem dan tidak pernah mau ikut-ikutan tentang urusan yang seperti ini. Dan biasanya para tetua jika mereka ribut dan tidak sependapat dengan tetua lainnya, mereka semua akan pergi ke atas arena dan melakukan sebuah pertandingan, dan yang kalah mereka harus mengikuti apa kata pemenang. Tapi jika orang tua ini yang bermain, ini agak sedikit berbeda, karena orang tua ini dia sangat luar biasa. Bahkan dengan kemampuan yang dia miliki, dia layak untuk menjadi seorang staff dragon. Dan untuk diriku saja, aku juga tidak mungkin dapat mengalahkannya. Ucap dari master sekte. Dan itu membuat master sekte dia pun bertanya kepada orang tua ini, saudara senior Ji, menurutmu apakah ada yang salah dengan peringkat-peringkat ini? Dan jika memang ada yang tidak sependapat, ya kami akan membahasnya. Ucap dari master sekte yang hati-hati. Dan untuk Pak Tua ini, apa-apaan ini? Status dari sektemu peringkat 45 di 100 sekte bawah. Tidak, ucap dari master tua ini. Sektemu. Untuk orang-orang tua yang ada di tempat ini, tentunya mereka tidak familiar dan tidak tahu tentang sektemu, karena sektemu hanyalah sekte peringkat bawah paling bawah. Jadi mereka nggak tahu juga tentang ini lah, sektemu, sekte bawah.
Sekte apa ini? Ucap dari para tetua yang bingung. Tapi di sini Bibining dia pun mengatakan sekte Mo, Lu Xiaoqi, dan dia adalah master sektenya. Basis kultivasinya berada di ranah kedua, dan belum lama ini dia juga baru saja menyelesaikan percobaan di tanah suci. Dan kecepatannya sungguh luar biasa. Dia telah berada di peringkat pertama di dalam daftar nomor 2. Ucap dari Bibining. Di sini Bibining dia juga mengatakan kalau Lu Xiaoqi dia telah menghasilkan ataupun membangkitkan Sword Heart miliknya. Mendengar hal itu tentunya membuat para orang-orang tua yang ada di tempat ini, mereka pun tidak percaya bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Bagaimana mungkin ada jenis muda seperti itu? Ranah kedua telah membangkitkan Sword Heart, ucap dari mereka yang ada di tempat ini. Dan untuk Pak Tua Ji, dia juga mengatakan bukan cuma itu saja, dia juga telah membangkitkan Sword Intern miliknya. Aku berada di sektemu beberapa hari yang lalu dan aku memberikannya sedikit petunjuk. Pemahaman anaknya tidaklah lemah, persis seperti aku saat itu. Dia telah mencapai ranah kedua dari Sword Intern miliknya. Dengar apa yang diucapkan oleh Pak Tua itu tentunya membuat orang-orang para tetua yang ada di tempat ini, mereka pun tidak percaya bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Karena yang mereka tahu, Sword Soft Dragon telah mengatakan kalau secara pribadi tidak ada seseorang yang dapat membangkitkan Sword Intern mereka sebelum mereka mencapai rank 3. Bagaimana bisa dia membangkitkan Sword Intern tingkat 2 ketika dia masih di peringkat 2? Gila, ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Dan mendengar itu membuat orang tua ini dia pun senang. Saudara seniorku, Soft Dragon, dia pernah mengatakan sebelum ranah ketiga tidak boleh meningkatkan ataupun berpikir untuk membangkitkan Sword Intern milik mereka. Dan sekarang di bawah bimbinganku, anak itu justru dia telah mencapai tingkatan kedua dari Soft Intern miliknya. Dan tampaknya saudara seniorku, dia salah besar, ucap dari orang tua ini. Mendengar hal itu tentunya mengejutkan bagi para tetua yang ada di tempat ini. Bagaimana bisa mereka berani mengatakan kalau Soft Dragon telah salah? Maka dari itulah kini mereka pun mencoba untuk membaca tentang latar belakang dari sektemu. Lihat, sektemu di dalam diskusi kali ini dia telah mengalahkan lusinan murid dan dia luar biasa, ucap dari orang-orang tua ini ketika mereka membaca tentang sektemu. Ternyata sektemu sungguh sangat luar biasa. Mereka tidak menyangka kalau ternyata ada murid yang seperti ini. Seberapa kuat dia di ranah kedua. Tapi di sini ketika mereka membaca lebih detail, semakin banyak dibaca semakin mereka kagum. Dan untuk master sekte dia berujar, saudara senior Ji, apakah kemampuan supernatural yang dimiliki oleh Lu Xiaoqi ini ada kaitannya dengan jiwa? Yap, tepat sekali, ucap dari orang tua ini yang lagi-lagi membuat para tetua yang ada di tempat ini, mereka pun lagi-lagi tambah shock. Dan mereka juga tidak menyangka kalau ternyata ada talenta bakat seperti ini di sekte pedangku. Luar biasa. Dan untuk Bibining yang melihat para tetua kagum, Lu Xiaoqi dan juga Dongli mereka jauh lebih besar daripada ini, ucap dari Bibining. Dan untuk master sekte dia berujar, saudara senior Ji, lalu menurutmu bagaimana tentang sektemu ini harus ada di peringkat berapa? Ucap dari orang tua ini, peringkat 10 besar, ucap dari master tua ini. Mendengar hal itu tentunya mengejutkan bagi orang-orang tua yang ada di tempat ini. Bagaimana mungkin mereka sektemu yang ada di paling bontot tiba-tiba aja langsung naik 10 besar, dan itu tidak mungkin akan mengganggu stabilitas yang ada. Tapi untuk orang tua ini, dia pun diam saja, yang artinya dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang tua yang ada di tempat ini. Dan untuk para orang-orang tua yang ada di tempat ini, mereka juga bingung tentang apa yang harus dilakukan kepada orang tua ini. Karena biasanya para tetua mereka akan langsung ke arena jika ada yang tidak sependapat. Tapi mereka juga tahu mereka tidak mungkin naik ke atas arena melawan orang tua ini yang kekuatannya setara dengan Soft Dragon. Maka dari itulah mereka cuma hanya dapat diam, yang membuat master sekte langsung dia mengambil alih daripada terjadi sebuah keributan. Saudara senior Ji, peringkat sektemu ini memang rendah, tapi semuanya masih tetap harus mengikuti aturan dari leluhur. Kita tidak bisa langsung naikkan gitu aja, ujian dari master sekte yang panik. Dan untuk Bibining, saudara senior master sekte, dia sampai membawa-bawa leluhur. Jadi pada dasarnya ini memang harus diselesaikan di tempat ini, ujian dari Bibining. Saudara senior Ji, dia adalah seekor singa yang membuka lebar mulutnya. Meskipun Lu Xiaoqi dan juga Dongli sangat luar biasa, tapi ya mau bagaimanapun sektemu tetap mereka hanya sedikit orang saja yang ada di dalamnya. Maka dari itulah tidak mungkin sektemu akan langsung naik peringkat atas. Tapi untuk orang tua ini, senior Ji, dia nggak peduli dengan itu semua. Katakan apa maumu, ucap dari orang tua itu yang membuat master sekte
dia pun hanya dapat menghela nafas. Dan untuk Pak Tua Ji, dia berujar, Dongli, apa yang dikatakan oleh mastermu hari ini? Aku ingin membantumu mendapatkan peringkat 10 besar. Ucap dari orang tua ini. Ingin membantu muridnya mendapatkan sumber daya tentunya. Dan untuk master sekte, Pak Tua Ji, itu peringkat sekte seharusnya bagaimana kalau kita buat peringkat dari 40, tidak, 10 ke bawah, sisa dari 10 ke bawah itu tidak perlu disebutkan lagi. Dan peringkat dari sektemu juga tidak perlu dihitung lagi. Dalam arti lain, kita tidak akan mempublikasikan peringkat-peringkat bawah. Jadi hanya peringkat 10 besar aja yang akan kita publikasikan. Dan untuk sumber daya yang akan didapatkan oleh sektemu, tetap dia akan mendapat sumber daya dari peringkat 10 besar. Ucap dari orang tua ini yang membuat Master Tua Ji, dia pun setuju. Lama sektemu mendapatkan sumber daya yang sama dengan peringkat 10 besar, tentunya itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk Bibining, tentunya dia sungguh sangat senang ketika sektemu kini mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa seperti ini. Dan untuk Pak Tua Ji, Dongli, sayang sekali aku harus menyembunyikan status milikmu sebagai murid nomor 1. Jika tidak, aku akan membawamu mendapatkan gelar nomor 1 di bawah 100 sekte ini. Tapi sudahlah, ini lebih cukup untuk saat ini. Ucap dari orang tua ini. Dan kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kita selesaikan ini semua. Ucap Pak Tua Ji. Dan tapi sebelum itu juga dia ingin melakukan sebuah permainan. Semuanya, kalian semua juga tahu kan tentang potensi yang dimiliki oleh sektemu. Jelas bagi semua orang dia adalah hal yang luar biasa. Tapi dalam perkembangannya 3 tahun lagi, tentunya kita tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan sektemu. Lantas bagaimana kalau kita sedikit bermain? Ucap dari orang tua ini yang membuat para tetua lainnya pun mereka pun jadi bingung lah. Ini kenapa jadi main-main? Ini kan rapat penting. Ucap dari para tetua, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Karena Pak Tua Ji udah ngomong seperti itu. Orang terkuat nomor 2, jadi para tetua yang lainnya cuma bisa ya udah ngangguk-ngangguk aja. Sedangkan di sisi lainnya, di saat ini di sektemu Lu Xiaoqi dan juga Dongli, mereka pun mengadakan sebuah pertemuan. Dan dalam pertemuan ini, di sini Lu Xiaoqi dia malah membuka sistem miliknya dan dia pun mendapatkan poin reputasi yang tiba-tiba saja meningkat banyak. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba poin reputasiku meningkat signifikan seperti ini? Bukankah ini menyeramkan? Ucap dari Lu Xiaoqi. Ya, ini semua naik karena memang sektemu sedang dibicarakan di sekte pedang. Dan untuk Dongli dengan sedikit ragu-ragu, dia pun mengatakan, kakak, ada sesuatu yang ingin aku berikan. Ucap dari Dongli. Apa itu? Tanya dari Lu Xiaoqi. Di sini Dongli pun dia berencana untuk dapat memberikan boneka ini kepada Lu Xiaoqi. Kau memberikan benda ini pada aku? Iya kak, ambillah. Ucap dari Dongli. Adikku, dia adalah orang yang dapat diandalkan. Dan impiannya adalah untuk dapat hidup panjang. Dan sekarang dia malah ingin menyerahkan boneka ini kepada adikku. Buat apa? Bukankah dia ingin hidup panjang? Lantas kenapa dia memberikannya? Pikir dari Lu Xiaoqi, dan aku sebagai kakaknya tentunya tidak akan mungkin mengambil ini semua. Jelas-jelas sekali dia takut untuk pergi ke neraka. Tapi kenapa dia malah memberikan benda ini? Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan di sini membuat Lu Xiaoqi bertanya kepada Dongli, kenapa kau malah memberikan itu kepadaku? Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Dongli, dia pun alasannya memberikan kepada ini karena Lu Xiaoqi sungguh sangat ceroboh, temperamennya sangat buruk, dan juga kakaknya suka aja berperilaku yang aneh-aneh, dan jadi kakaknya lebih banyak memiliki resiko untuk kehilangan segalanya. Maka dari itulah dia ingin memberikan ini. Dan untuk diriku, aku tidak peduli karena aku akan tetap di gunung ini dan aku tidak akan pernah turun gunung. Dan aku juga akan mengkultivasikan teknik untuk dapat memperpanjang umur, dan aku juga akan fokus untuk kultivasi dan juga alkimia serta menempa item-item aja. Dan aku tidak berniat untuk turun gunung dan tidak berniat untuk berselisih dengan orang lain. Ucap dari Dongli yang gak mau berurusan dengan urusan dunia. Maka dari itulah benda ini lebih cocok untuk dirimu kak. Ucap dari Dongli. Ya sebenarnya sih dia cuma khawatir aja sama kakaknya. Maka dari itulah tidak ada gunanya aku hidup panjang jika aku tidak bersama dengan kakak. Ucap dari Dongli. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia berujar, tidak, ambillah. Ditolak oleh Lu Xiaoqi tentunya membuat Dongli pun kaget. Ambil kembali benda itu atau kau mau ditepuk? Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Dongli dia berujar, tepuk-tepuk apaan? Aku lebih kuat daripada dirimu kak. Ucap dari Dongli yang palanya digeplek, dijentil sama Lu Xiaoqi. Ya, kau memang lebih kuat, tapi aku tetaplah kakakmu dan aku tetaplah masih master sekte. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan jangan pernah berpikir untuk mengambil esensiku secara diam-diam kepada boneka itu. Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Dongli dia pun ngambek. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia pun sembari mengelus kepala adiknya, dia berujar, sudahlah. Kakak ini tidaklah selemah yang kau pikirkan. Kakak pasti akan hidup lebih lama bersama dengan dirimu. Ucap dari Lu Xiaoqi.
Sedangkan di sisi lainnya, di tengah-tengah kota ternyata reputasi yang dimiliki oleh Sekte Emo kini telah menyebar ke seluruh kota. Bahkan kini ada sebuah ataupun seorang pendongeng yang menceritakan tentang Sekte Emo yang sungguh sangat luar biasa. Mereka menceritakan tentang Sekte Emo kemana-mana yang membuat kini Sekte Emo mendapatkan reputasi yang luar biasa. Sekte Emo benar-benar namanya kini udah menyebar ke seluruh tempat yang membuat reputasi dari Sekte Emo terus meningkat. Dan untuk bocah Mong Dong Fang, Master Sekte lu memang sungguh sangat luar biasa. Di sini bocah ini dia pun ada di tengah-tengah kota karena dia ingin mengambil hadiahnya. Dan dia juga mendengar kalau orang-orang kini mulai menceritakan tentang Master Sekte Lu dan juga Sekte Mo yang sungguh sangat luar biasa yang membuat bocah Mong Dong Fang ini dia pun berharap kalau namanya juga akan dikenal seperti ini suatu saat nanti. Angka di sisi lainnya di tetangga dari Sekte Mo yaitu Sekte Kui Shui, sekte para ciwi-ciwi. Di sini Master Sektenya agak sedikit bersedih ketika dia mendapatkan rumor tentang Sekte Mo yang sungguh sangat luar biasa dan dia merasa kalau dia udah agak sedikit kecewa karena dia terlambat untuk dapat memiliki hubungan dengan Master Sekte Lu. Aduh, sayang sekali saat ini aku tidak bisa menjangkaunya lagi, ucap dari tante ini. Tapi di sini mereka pun muncul ke depan ke halayak karena mereka ingin menyambut kedatangan murid dari Sekte Pedang yang akan memberikan sumber daya. Karena memang tak lama setelahnya kini datanglah seseorang untuk memberikan sumber daya. Sekte Kuishu, peringkat bawah di 100 sekte bawah, sumber daya akan diberikan. Ucap dari murid Sekte Pedang yang tiba-tiba saja datang mengantarkan sumber daya. Dan untuk tante ini dia pun mengambil sumber daya itu dan dia juga berharap untuk tahu tentang Sekte Mo. Maka itulah dia ingin bertanya kepada murid dari Sekte Pedang ini. Tapi untuk murid Sekte Pedang itu sendiri dia pun sedikit kesal ketika dia harus mengantarkan sumber daya untuk Sekte Kuishu ini. Kenapa aku tidak mendapatkan tugas untuk mengantar kepada Sekte Mo? Aku ingin sekali ingin melihat tentang Sekte Mo dan melihat penampilan Master Sektenya yang terkenal itu, ucap dari bocah ini. Tapi di sini ketika dia akan pergi, di sini Master Sekte Kuishu dia pun berujar, tunggu dulu, bolehkah saya bertanya bagaimana situasi dari Sekte Mo? Ucap dari tante duhai ini. Sekte Mo harusnya mereka sumber dayanya mereka ada di peringkat atas, ucap dari murid itu yang membuat tante duhai ini tambah shock. Apa? Peringkat atas? Yap. Sekte Mo memang sih mendapatkan sumber daya sama seperti sekte bawah, tapi secara pribadi Master Sekte dia akan memberikan sumber daya yang setara dengan sumber daya yang akan diterima oleh sekte atas dan itu diambil dari kantong pribadi Master Sekte selama 3 tahun. Ucap dari gadis ini, murid ini yang membuat tante ini dia pun shock. Apa? Tidak mungkin, ucap dari tante ini yang terkejut. Dan setelahnya murid itu dia pun pergi meninggalkan Sekte Kuishu. Dan untuk tante duha ini dia pun tahu kalau Lui Xiaoqi tidak lagi dapat dia jangkau. Dan di sisi lainnya banyak sekali nih emas-emas batangan dan juga batu-batu sumber daya dan juga harta berharga tentunya. Dan ternyata ini semua adalah bukan sumber daya yang diberikan oleh Sekte Pedang, tapi ini adalah hasil yang didapatkan oleh bocah Mong Dong Fang dari kota sebelumnya. Dan ini adalah harta yang sangat-sangat luar biasa banyak. Tapi di sini mereka juga menunggu datangnya murid dari Sekte Pedang yang akan memberikan sumber dayanya. Dan untuk Dongli dia pun tahu kalau kakaknya nggak tahu nih kemana. Tapi ya sudahlah, dia pun kini pergi keluar alun-alun untuk dapat menjemput sumber daya yang akan segera dikirimkan oleh Sekte Pedang. Dan ketika Dongli dia pun keluar dan dia menunggu murid dari Sekte Pedang datang, dia juga berharap mana kakaknya kok kagak muncul. Harusnya kakaknya lah yang menyambut orang dari Sekte Pedang. Astaga, di mana kakak? Kenapa dia tidak datang ke tempat ini dan tidak menunggu di sini? Ucap dari Dongli yang mencari kakaknya. Bahkan saat ini murid dari Sekte Pedang juga telah datang. Murid dari Sekte Pedang telah datang. Kakak di mana dia? Ucap dari Dongli. Dan untuk murid dari Sekte Pedang dia pun datang dan dia akan mengantarkan sumber daya itu. Di mana murid dari Sekte Pedang dia pun mengatakan Master Sekte Mo yang dinilai sebagai peringkat atas di 100 sekte bawah akan didistribusikan oleh Master Sekte Pedang selama 3 tahun untuk menerima sumber daya sekte peringkat atas. Ucap dari orang ini. Mendengar hal itu tentunya membuat Dongli dia pun sungguh sangat senang mendapatkan sumber daya sekte peringkat atas. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa? Ucap dari Dongli. Tapi di sini untuk muridnya mengantarkan sumber daya ini tentunya dia pun bertanya di mana Master Sektenya. Di mana Master Sekte Lui Xiaoqi? Tanyanya dari murid itu. Dan untuk Dongli dia pun bingung harus menjawab apa. Kakak mana dia? Ini kan ada hal yang paling penting untuk dirinya. Dan jika ini akan menyinggung Sekte Pedang. Ucap dari Dongli. Dan untuk yang mengantarkan sumber daya itu ternyata adalah gadis ini yang merupakan murid langsung dari Master Sekte Pedang yang bernama Hei Ying.
Dan dia juga agak sedikit kesal ketika Master Sektemo tidak ada di tempat ini. Hah, Master Sektemo? Apakah masterku dia telah salah menilainya? Bahkan dia telah terlambat untuk acara penting seperti ini. Pembagian sumber daya apa-apaan nih. Dasar laki-laki memang tidak bisa dipercaya. Ucap dari gadis ini di dalam hati. Tapi untuk Dongli karena memang kakaknya nggak tahu di mana, dia pun mencoba untuk mewakilkannya. Aku adalah tetua dari sektemu dan bisakah aku yang menggantikan Master Sekte? Ucap dari Dongli. Tapi di sini tiba-tiba ya angin pun datang. Di mana ada yang berujar pula. Aku Lu Xiaoqi, Master Sekte Lu ada di tempat ini. Ucap dari Lu Xiaoqi yang kini datang dengan spektakuler tentunya yang menotis mereka semua. Dan untuk gadis ini, gadis Heng, dia pun langsung kesemsem ketika dia melihat ada orang yang datang dari balik kepulan asap dan juga orang yang kini mengeluarkan teknik spiritual air miliknya dan menarik cincin di mana sumber daya itu berada, dan itu adalah Lu Xiaoqi. Lu Xiaoqi, ketua sekte ataupun master sekte mau ada di tempat ini. Ucap dari Lu Xiaoqi yang datang dengan cara spektakuler seperti ini yang membuat gadis ini langsung kesemsem. Dan dia pun bingung dengan apa yang telah dia lihat dulu. Aku selalu berpikir bahwa aku terobsesi dengan Dao dan aku tidak memiliki ketertarikan dengan seorang pria. Tapi sekarang sepertinya itu tidak. Dan aku memang masih muda. Ucap dari gadis ini yang tiba-tiba aja kesemsem ketika dia melihat Lu Xiaoqi. Dan untuk Lu Xiaoqi ketika dia melihat murid dari sekte pedang yang masih bengong, membuatnya berujar, "Hei, ada apa? Apakah ada lagi?" Iya ada. Aku ingin tanya, apakah Anda sudah menikah? Ucap dari gadis ini yang membuat Lu Xiaoqi dan juga Dongli bingung lah. Apa ini? Kok malah bertanya seperti itu? Dan untuk gadis ini dia pun keceplosan dan dia tentunya malu sebelum pada akhirnya dia pun langsung kabur. Pergi meninggalkan tempat ini secepat yang dia bisa. Langsung kabur. Karena dia malu udah salah ngomong. Dan selesailah cerita kita di sini dulu. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan sorry kalau banyak noise. Karena memang ya kayak mana lagi cuy. Mau bikin studio. Cuannya belum ada. Ngarepkan AdSense. Kecil. Kayak mana lagi, jadi ya macam inilah, kucing-kucingan sama tetangga, sama motor, sama yang lewat-lewat, terkadang ayam juga bunyi-bunyi, ya gitulah kan, ya namanya juga masih ya akun kecil-kecilan, jadi ya ginilah. Mau bikin studio belum ada duitnya, kalau ada nanti kita bikin, oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya, bye, thank you. Kalau misalnya satu video gitu kan, ada yang satu video tuh yang view-nya itu mungkin sekitar 20 ribuan satu video gitu kan. Gue sehari bisa upload 3 atau 4. Itu 3 bulan gue bangun studio tuh. Wah, buset dah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Itu aja untuk kali ini. Bye, thank you.